Haleluya, haleluya, Tuhan memberkati. Ini kota semua orang mesti membantu kerana baru makan. Tetapi kita boleh buka telinga kita kepada Tuhan. Okey, hari ini acara hari lain pun penting, tetapi hari ini pun sangat penting, sangat penting. Sudah hari ini bab 8, kita sudah belajar siapakah Tuhan. Tuhan ialah siapa? Tuhan itu Tuhan kita. Dan yang kedua, Tuhan ialah pemberi kita. Dan yang ketiga, apa Tuhan? Tuhan ialah keselamatan kita. Dan siapa kita? Kita sudah belajar, kita adalah keturunan Abraham, Bani Abraham. Dan yang kedua, kita adalah pengurus atau pelayan seperti petani. Dan hari ini kita boleh belajar tentang siapakah kita. Kita adalah pelayan yang menguruskan keuangan. Menguruskan keuangan. Oke. So, kita adalah steward, pelayan atau pengurus. Kita harus mengurus keuangan Tuhan. Ini semua yang kita ada sekarang, ini Tuhan ini. Memang ada orang banyak, ada. Memang ada sedikit ada. Tetapi yang penting semua ada. Semua ada. Berapa banyak itu berbeda, tetapi berapa ada itu semua kita. Ini semua keuangan Tuhan ini. So, sebagai pelayan, bagaimana kita mengurus keuangan? Melalui Matius 25 dan Lukas 19, kita dapat melihat itu apa Yesus sudah mengungsi melalui cerita. Satu itu talent, cerita talent. Tuhan memberi talenta kepada orang. Satu talenta memang itu emas, satu talenta sangat mahal, sangat mahal. Dan Tuhan juga cakap tentang menang, cerita tentang menang. Di sini menang tidak begitu sangat mahal seperti talent, tetapi masih ada nilai yang besar. Melalui dua cerita kita boleh belajar apakah Yesus mau mengajar kepada kita. Apakah Yesus itu? Yang pertama, kita boleh melihat talenta. Cerita talenta emas. Kita dapat melihat 3 orang di sini. Orang yang mentaati 2 orang. Orang yang tidak buat apa-apa, balas ada 1 orang. Akibatnya orang yang mentaati di dalam 2 orang, 1 orang ini orang yang menerima 5 talenta nanti menghasil 5 lagi dan semua jadi 10 talenta hasil semua. Tetapi orang yang kedua, dia terima 2 talenta saja dan menghasil 4 sekali semua, 4 talenta. So double blessing, double hasil mereka dapat. Luar biasa, mereka setia dan mereka jujur untuk mentaati kepada Tuhan. Tetapi seorang yang menerima 1 talenta, ini 1 talenta dia tidak pakai, dia simpan saja. Kalau orang lain datang mencuri dia takut, so dia bersembunyi di dalam ladang, di bawah ladang. Dan nanti itu pun dia akan hilang, so jadi kosong. Oke, itu tentang cerita talenta. Dan 2 orang dapat dia dapat mentaati menghasil. Tetapi 1 orang tidak. Tuhan yang balas, tidak dapat hasil apa-apa. Yang kedua tentang cerita menang.
ada 10 orang hamba di sini. Itu bos, dia dipanggil untuk menjadi raja. Dan 10 hamba ada. Di dalam 10, 2 hamba saja mengikut, mentaati kepada bosnya. 2 saja. Dan 1, dia mengikut tetapi dia malas tidak pakai, tidak kerja, dia tidak mentaati. Itu 1 orang. Dan 7 orang, apa mereka buat? Ketika bos dipanggil dan dia 7 orang hantar surat kepada itu orang yang besar di sana, apa ini bos yang buat salah. So mereka tidak mau itu bos menjadi bos mereka. So hasil dalam 2 orang yang mentaati, walaupun semua 10 orang menerima 1 menang saja, ini orang yang pertama dapat menghasil 10. Wow, 10 kali berganda-ganda, hasil luar biasa. Dan nanti orang yang tidak buat apa-apa ini diambil lagi dan memberi kepada orang itu. Ini orang dapat berapa? 11. Wah, 11. 1 itu menang menjadi 11 menang. 11 kali berganda. Tetapi 1 orang yang mentaati lain, ini hasil 5. Ini pun luar biasa. So itu 2 orang di sini, dalam 2 orang mereka dimuliakan oleh Tuhan, oleh bos mereka. Tetapi 1 ini macam seperti sama orang ini, dia tidak pakai satupun, nanti dia hilang, jadi kosong, ataupun jadi kosong. Tetapi 7, apa mereka itu buat? Nanti apa mereka buat? Pengkhianatan kepada bos. Inilah dalam 10 orang. Apakah hasil? Itu penghakiman, kita dapat melihat kepada mereka. So yang pertama, orang yang setia mentaati bos mereka dan menghasil banyak, dan mereka menjadi pemimpin. Itu mereka dapat menerima kampung-kampung ke, bandar-bandar ke, besar-besar, mereka jadi ketua bisa. Seperti orang besar. Ketika Tuhan Yesus datang lagi, posisi mereka sangat besar. Tetapi orang itu yang tidak apa-apa, ini 2 orang diasingkan. Apakah berlaku pada mereka? Itu teologi, melalui orang teologi atau orang cakap, mungkin mereka tidak boleh masuk di dalam itu kerajaan Tuhan. Mereka harus tinggal di luar. Tetapi tidak tahu ketika Yesus akan datang, kita akan tahu. Tetapi orang yang tidak menghormati bos, tidak percaya kepada bos, tidak menerima bos sebagai Tuhan mereka, apakah berlaku kepada mereka? Execution. Kepala potong kepala, bunuh. Mereka dibunuh. Kita boleh tengok, mungkin mereka akan berikan neraka. So melalui 2 cerita ini, apa yang kita harus belajar itu, apa yang kita menerima banyak atau kecil daripada Tuhan, ini keuangan, ini talenta, apa-apa yang kita terima, kita harus menjaga dengan baik, kita harus memakai dengan kebijaksanaan untuk menghasil buah-buah. Itu mesej ini sangat penting. Dalam satu-satu itu apa berarti itu pun penting, tetapi lebih penting itu apa? Apa yang kita sudah menerima, banyak atau kecil, apa-apa saja, kita harus setia memakai bagi Tuhan. Itu mesej yang
kita dapat terima. So Matius 25, 29, mari kita baca sama-sama. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpah. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun, juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Di sini dalam bahasa Inggris berarti macam to those who use what they are given. So, step yang pertama, apa mereka sudah terima daripada Tuhan, ini besar kecil tidak penting. Yang penting itu harus pakai dengan bijak, dengan baik. Dan ketika kita pakai dengan baik, then more lebih will be given, akan diberikan lebih. Kalau ada orang kecil saja sudah terima daripada Tuhan, tetapi ini pakai dengan baik, dan lebih banyak diberikan oleh Tuhan. And they will have abundance. Nanti mereka dapat sekali banyak sekali. Ini proses ini. Message yang paling penting melalui dua cerita itu message ini. Jangan marah kerana ada sedikit saja. Jangan sombong kerana ada banyak. Tetapi yang penting itu kita harus mengurus dengan baik untuk menghasil banyak buah-buah, untuk berganda-ganda banyak kali. Tetapi orang yang malas untuk pakai itu bagi Tuhan, apa mereka from those who do nothing, orang yang tidak buat apa-apa, even what little they have, walaupun ada sedikit, sangat sedikit saja ada pun akan diambilkan, akan hilang. Itu message. Ini buku. Oh, sangat tebal. Ini buku sebenarnya saya pun ada ini buku, saya sudah baca ini. Ini ditulis oleh the founder, orang yang membuka ini NCMN, King's Finance School, namanya Kim Mi-shin. Dan satu buku dihantar kepada orang yang ada di penjara. Ini orang bisnis. Dia mengikut itu pemikiran, filosofi, falsafah, ekonomi sendiri. So dia buat nanti dia ditangkap karena dia tipu banyak. So dia harus tinggal di dalam penjara beberapa tahun. Dan seorang hantar ini buku, sebenarnya baca buku macam begini saja tebal. Ini seorang hantar ini buku kepada orang itu. Dan apa dia buat? Itu di sana dia baca buku itu tentang ekonomi. Oh, macam mana ini buku? Ketika dia baca, oh itu buku sangat hebat. Saya itu pikir itu nanti saya boleh terjemah buku itu. Dan ini orang itu terus belajar apakah prinsip ekonomi, finance itu Tuhan punya. So belajar dan dia tulis ini jadi macam begini tebal. So ketika ini penulis orang ini menjumpai orang yang sudah ada di penjara, dan dia tunjuk ini, oh buku saya belajar, buku kamu macam begini, terima kasih banyak, saya sudah itu prinsip ekonomi saya punya sudah tukar baru, so saya ikut kamu punya, so saya belajar sendiri macam begini, ini, so ini orang minta, oh itu buku yang bolehkah saya ambil, bolehkah bagi kepada saya hadiah, so ini orang bagi hadiah kepada dia. So ini penulis tunjuk ini buku. So nanti dia bermula bisnis lagi. Kalau itu orang bisnis mengikut cara bisnis dunia lagi, apakah akibatnya? Akibat itu apa? Berkelancaran. Tipu orang punya tipu.
itu masuk ke dalam penjara saja. Tetapi orang yang mengikut prinsip Tuhan boleh percaya, boleh mengasihi banyak Tuhan. Melalui buku kita dapat begini. So Tuhan sudah memanggil kita sebagai hamba Tuhan dan sebagai apa? Pelayan Dia, pengurus Dia. So pengurus sebagai hamba Tuhan, apa yang kita harus buat? Di sini mereka tertanya dapat dipercayai. Dipercayai seperti apa? Orang yang mempunyai rahasia Allah. Rahasia Allah. Ini prinsip, ini firman Tuhan, ini rahasia Tuhan. Itu sebab saya baca-baca, ini saya itu belajar, saya mendati. Nanti setia kepada ini prinsip firman Tuhan, nanti boleh menghasilkan banyak buah. Faithfulness, dipercayai dalam bahasa Inggris. Faithfulness, setia. Setia is tak tetap. Macam begini orang ini, oh dia macam belajar betul-betul. Nanti banyak dia bersyukur kepada penulis buku ini. Dan dia selepas itu dia mau buat bisnis lagi. Dan dia dapat berapa ringgit? Itu berapa ringgit ini? 350.000 ringgit times 3.000 berapa? Saya kira dia dapat keuangan begitu banyak karena itu Tuhan tahu. Oh ini sudah orang di dalam penjara sudah diubahkan melalui buku ini. Bukan hanya saja baca saja, dia betul-betul membuat keputusan untuk ikut. Dan Tuhan memudahkan hati orang untuk menyokong kepada dia. Begitu banyak kawan. Dia sekarang itu sangat buat bisnisnya sangat banyak. Luar biasa. So keuangan Tuhan sudah memberi. Ada orang cakap, Pastor, saya itu 1.000 ringgit saja saya terima kasih. Macam mana? Itu susah hidup dah. Income itu masuk itu macam begini kecil, macam mana boleh itu pakai itu keuangan untuk Tuhan. Dan itu saya dengar satu cerita. Ini anak belajar di high school. Dia income Pokemon이 daripada ibu bapa. Tetapi dia apa arti? Ini apa mau? Tahu berkata ini. Dan dia itu Pokemon saja dia ada, tetapi dia tulis ini budget, anggaran itu budget. Berapa uang masuk? Kalau masuk 30 ringgit ke atau 100 ringgit masuk, tetapi berapa banyak dia pakai itu? 3.000 ringgit. 300 saja masuk dan 3.000 keluar. Itu ibu bapa cakap macam begitu. Kenapa ini berlaku? Dia tengok dan dia dapat ibu bapa dapat belajar. Walaupun dia harus terima, tetapi bagaimana dia pakai untuk Tuhan itu luar biasa. Dan ketika dia pakai untuk Tuhan dan orang lain tengok bagaimana dia hidup, dan itu orang lain nanti keuangan kembali kepada dia. Dan ini jadi keuangan jadi besar. Ada orang berpikir, saya menerima 1.000 ringgit saja, itu sebab 1 bulan saya boleh pakai 1.000 ringgit saja saya boleh pakai. Ini pikiran saya. Tuhan sudah ditambah di dalam box pemikiran. Tuhan lebih besar daripada itu gaji kita. Haleluya.
Tuhan lebih besar. Berapa banyak kita dapat menerima ini, bukan semua yang Tuhan dapat memberi. Kalau tidak kerja, tidak boleh itu hidup, itu pemikiran salah. Tuhan lebih besar daripada keadaan. Apa-apa keadaan yang kita menghadapi. Itu sebab walaupun kecil, walaupun besar, itu anggaran budget mesti buat. Itu sebab kita panggil anggaran iman. Ketika kita buat budget, dengan iman, percaya kepada Tuhan, dan Tuhan saya perlu ini, Tuhan saya itu harus beli ini sangat penting Tuhan, dan budget buat saya akan pakai untuk Tuhan macam ini, dan Tuhan tahu semua itu budget kita, anggaran kita, dan kalau kita perlu Tuhan hantar melalui orang lain. So di sini ada 4 jenis bagian dalam anggaran. Yang pertama, obligatory. Obligatory bermaksud paksa untuk pakai, mesti pakai. Kalau tidak pakai itu matilah. Ini untuk hidup, mesti. Ini 30 sehingga 40% yang berapa banyak kita dapat itu boleh pakai. Dan satu necessity. Ini apa yang kita perlu. Yang pertama itu obligatory bermaksud paksa tidak ada pilihan. Tetapi necessities ini bermaksud untuk hidup kita mesti ada. Untuk hidup. Kalau berpuasa tidak perlu makanan, tetapi untuk hidup kita mesti perlu ini 40 sehingga 60%. Dan sow and reap, tanam dan menghasil. Ini untuk pakai bagi Tuhan. Ini tolong orang miskin kah, itu tolong orang sakit kah, tolong kawan kah, itu apa Tuhan berkata, firman Tuhan, apa Tuhan cakap, ikut bagi Tuhan. Dan ini bukan persepeluan lain. Ini pakai, pastor hari ini sangat kuat, dia sangat penat, so saya mau memberi satu minuman bagi dia. Macam begitu, hal yang kecil-kecil. Ini 5 sehingga 10%. Dan wish list. Ini kalau ada bagus punya. Kalau ada, saya mau itu kamera lebih baik. Saya perlu itu, saya mau itu wish, mau. Itu pun di dalam budget kita tulis. Dan so apakah bahagia mereka? Satu-satu kita akan nampak, kita akan semak sendiri. So kalau seorang ini menerima 2.000 ringgit setiap bulan, kalau dia sudah bertanam banyak, ini boleh jadi 3.000 ke 4.000 pun boleh jadi. Tetapi kita pikir 2.000 sajalah sekarang untuk belajar tentang anggaran iman. So yang pertama itu apa yang harus paksa buat. Ini plus peluang. Plus peluang. Ini Tuhan punya. So tidak boleh bagi. Tidak boleh bagi. Ini Tuhan punya, Tuhan ambil. Ini bukan keputusan kita. Dan yang kedua, utility. Air kah, listrik kah. Ini kalau tidak bayar, potong. Tidak boleh itu macam ini yuran harus bayar. Utility. Dan bonus untuk ibu bapak. Ini perjanjian Tuhan. Ketika kita itu menghormati, menjaga ibu bapak, dan kita akan hidup lama, akan diberkati oleh Tuhan. Ini perjanjian Tuhan. Paksa buat. So macam 50 ringgit. Dan kalau ada hutang,
debt, hutang. Kalau tidak ada hutang, ini keuangan boleh pakai bagi ini kerajaan Tuhan dan untuk hal yang lain. Tetapi kalau ada hutang, harus bayar cepat, bayar cepat. Berapa banyak hutang pun itu jangan pikir esok lah tahun depan lah akan bayar. Sekarang harus itu bayar. Karena ketika Anda bayar hutang, Anda boleh dibebas daripada hutang. Kalau tidak bayar, seterusnya Anda harus menjadi hamba hutang. Kalau jadi hamba hutang, nanti susah melayani bagi Tuhan, susah menjadi hamba Tuhan. Itu 400. Dan apa kita perlu untuk hidup? Untuk makan es krim, masuk di sini minuman, untuk kereta minyak perlu, minyak kereta atau jalan-jalan, dan untuk belajar itu orang percaya. Dan Pokemon pun 200. Ini untuk hidup apa yang kita perlu boleh pakai 40 sehingga 60%. Dan bagaimana kita boleh bertanam dan menghasil untuk Tuhan dan proyek Tuhan, bagaimana buat ini sow and reap. Tolong orang miskin 50. Kingdom project. Kalau mission trip, kalau ada project untuk beli di barang di gereja atau macam-macam begitu 50. Dan ini godly poor, orang miskin rohani, kudus. Ini bermasuk macam pastor, orang yang full time melayani bagi Tuhan. Mereka pun itu kita boleh memberkati mereka. So 50. Macam apa yang Anda mau beli, buku ke, t-shirt ke, pakaian ke, macam 50. Ini kita boleh, saya tidak cakap Anda harus macam begini. No. Ini satu contoh gambar bagaimana kita membuat anggaran iman. Kalau keuangan tidak cukup untuk buat ini, Tuhan, 50 lagi saya mesti ada untuk menolong orang miskin. Dan berdoa. Dan tidak tahu macam mana Tuhan akan sokong ke. Siapa tahu? So, budget ini bukan mengurusi keuangan saja. Ini cara bagaimana kita hidup dengan iman, bergerak dengan iman tentang keuangan. Tuhan bekerja di dalam kita. Kita harus memahami bahwa Tuhan bekerja di dalam keuangan kita, di dalam anggaran kita. Itu yang penting. So saya harap selepas ini kelas Anda boleh cek dua hal boleh buat. Satu tahun berapa ringgit masuk, dan berapa keuangan keluar untuk apa, tulis macam begitu. Tulis ini berapa uang melalui suami, melalui saya, melalui anak saya, dan masuk keuangan semua, dan berapa banyak keluar untuk utility berapa, dan beli apa ini pemberian macam tolong orang berapa. Cek satu tahun, satu bulan punya, bulan depan punya, boleh bulan depan atau bulan ini pun boleh. Dan menurut itu fikir ini baru punya hari ini belajar, dan buat budget baru bagi bulan depan. So setiap tahun sebelum kita bermula kita boleh bersiap budget, dan setiap bulan boleh buat budget. Kalau boleh buat satu minggu pun boleh, dan satu hari pun boleh. Karena ini satu gambar besar, dan satu tahun, satu bulan, satu minggu, satu hari. Macam
Dan ini setiap tahun, setiap bulan, setiap hari boleh berjalan ini keuangan. Dan melalui keuangan, dan kita boleh memberkati kita. Tuhan boleh memberkati kita. Di sini untuk menjadi steward yang setia ada 3 step. Pelayan untuk menjadi pelayan yang baik 3 step. Yang pertama satu langkah pelayan yang diselamatkan oleh iman. Ini untuk menjadi steward mesti ada iman. Kalau tidak ada iman, tidak boleh buat macam ini. Ketika kita ada iman, kita dapat mendengar daripada Tuhan dan kita boleh mentaati. Kalau tidak ada iman, tidak boleh mendengar daripada Tuhan. So harus bermula dari iman. Yang kedua, pelayan yang bertanggung jawab atas harta benda Tuhan. Yang kedua, kita mesti ada itu tanggung jawab tentang keuangan Tuhan punya. Ini keuangan Tuhan bagaimana pakai? Gereja juga sama. Ini semua keuangan gereja harus jujur, harus tahu semua jemaat bagaimana pakai. Kenapa? Ini keuangan Tuhan, bukan keuangan pastor, bukan keuangan gereja punya. Harus pakai dengan baik bagi Tuhan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ini ya, kita harus belajar bagaimana memakai, mengawal, mengurus keuangan dengan baik, wisely, dengan bijak. Dan itu kita harus bersiap anggaran tetap dan kita boleh ikut anggaran, bukan budget saja, ikut Tuhan dengan iman. Budget itu tidak besar daripada Tuhan. Budget hanya ini tool saja. Dan kita sepakai ini budget melalui perhubungan dengan Tuhan. Haleluya. Itu sebab kita ketika kita bersiap mengurus semua keuangan dengan iman macam itu. So sekarang saya mau memberi kepada Anda untuk cek bulan ini berapa banyak keuangan masuk, bagaimana masuk, keluar berapa banyak keluar, dan untuk apa di keuangan keluar. Ini yang pertama. Yang kedua, untuk bulan depan, ini bulan baru, bersiap anggaran dengan iman, berdoa kepada Tuhan, bersiap. Dan kita boleh mengungsi dalam small group. Oke? Tuhan memberkati.